Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Syah Maulana dengan NIM 101561244141. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya. Baik, soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah diturunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kedua, jelaskan sejarah Jam'ul Quran wal Kitabatuhu. Dan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Yang keempat, berikan masing-masing contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabi dan berikan masing-masing contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Berikut hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, memudahkan pemahaman dan pengalaman. Ayat diturunkan bertahap agar umat Islam lebih mudah memahami dan mengamalkannya. Dan yang kedua, menguatkan hati Rasulullah SAW. Wahyu turun untuk memberi semangat dan dukungan dalam menghadapi tantangan dakwah. Dan yang ketiga, menyesuaikan situasi dan kondisi. Ayat turun sesuai kebutuhan, menjawab pertanyaan, dan memberi solusi masalah saat itu juga. Dan yang keempat, menguji keimanan. Turun bertahap menguji keyakinan umat Islam terhadap wahyu Allah. Dan yang kelima, menunjukkan mukjizat Al-Quran meski diturunkan secara bertahap. Ayatnya tetap harmonis dan tanpa kontradiksi. Dan yang keenam, mempermudah hafalan. Sahabat dapat menghafal dan mengajarkan Al-Quran dengan lebih mudah. Ini menunjukkan rahmat Allah dalam menyampaikan Al-Quran secara bertahap. Pertanyaan yang kedua, sejarah Jam'ul Quran wal Kitabatuhu. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan secara bertahap, dihafal oleh sahabat dan ditulis di media seperti pelepah kurma, tulang dan kulit. Urutan ayat dan surah ditentukan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Yang kedua, masa Abu Bakar As-Siddiq. Latar belakangnya banyak hufaz gugur dalam perang Yamah. Yang pengumpulan atas usulan Umar Zaid bin Zabit, pengumpulan ayat-ayat dari hafalan dan tulisan sahabat. Hasilnya, mushaf pertama suhuf atau disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, dan akhirnya Hafsah binti Umar. Dan yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Latar belakangnya perbedaan bacaan di berbagai wilayah pemicu perselisihan. Standarisasi, Zaid bin Zabit menyalin mushaf Abu Bakar sesuai qiraat Rasulullah dalam dialek Quraisy. Distribusi mushaf disalin dan disebar ke wilayah Islam. Mushaf lain yang berbeda dihancurkan. Kesimpulan, Al-Quran tetap terjaga keasliannya sesuai janji Allah. Quran Surah Al-Hijrah ayat 9. Dan yang ketiga adalah munasabah Al-Quran, adalah keterkaitan atau hubungan antara ayat-ayat atau surah dalam Al-Quran yang menunjukkan keselarasan dan hikmah dalam susunannya. Contoh antar ayat: surah Al-Baqarah ayat 2-3. Ayat 2 menyebutkan Al-Quran sebagai petunjuk, dan ayat yang ketiga menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan petunjuk atau orang bertakwa. Antar surah, surah Al-Fil dan Al-Quraisy. Surah Al-Fil menceritakan kehancuran pasukan bergajah, dan surah Al-Quraisy mengingatkan nikmat keamanan yang diberikan Allah kepada Quraisy. Munasabah memperlihatkan keindahan susunan Al-Quran dan memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Dan yang keempat, contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah. Surah Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini diturunkan di Mekkah dan menekankan tauhid, keesaan Allah yang menjadi tema utama dakwah awal Rasulullah SAW. Dan yang kedua, Madaniyah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini diturunkan di Madinah dan berisi hukum syariat, yaitu kewajiban puasa bagi umat Islam. Yang kelima adalah ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabi. Dalam Al-Quran, ayat-ayat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayat Al-Muhkam. Ayat yang jelas maknanya, tidak membutuhkan penafsiran tambahan dan tidak memiliki kemungkinan makna lain. Ayat ini biasanya terkait hukum, akidah, atau perintah atau larangan yang tegas. Contoh, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat kedua, ayat Al-Mutasyabi. Ayat yang maknanya tidak langsung jelas atau memiliki banyak kemungkinan, sehingga memerlukan penafsiran atau takwil lebih lanjut. Ayat ini seringkali terkait sifat-sifat Allah, hal gaib, atau peristiwa yang akan datang.
Contoh, Yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Quran Surah At-Toha ayat 5. Penjelasan perbedaannya, Al-Muhkam diterima secara literal dan tidak ada keraguan dalam maknanya. Al-Mutasyabih memerlukan penafsiran, kadang maknanya hanya diketahui oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Catatannya adalah dalam memahami ayat-ayat mutasyabih, para ulama mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tafsir, menjaga akidah, dan tidak menyimpang dari pemahaman yang benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.